Anak Cilegon 1 juta, mantap. Santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, berprestasi. Yes. Allahu Akbar. Kelas Pak Dedi, Bu Iman, saya punya potong rambut nih. Jadi gak usah nyewa ini. Maaf, harus bercanda. Pantesan tadi di Alfamart beli ini skincare. Oh skincare, cuma digeledah. Oh ini bertujuannya. Saya meminta maaf kepada semuanya, khususnya kepada Pak Dedi, Wakil Kepala Sekolah dan juga semuanya, jika selama saya berada di sekolah, pastinya karena saya manusia biasa, pasti banyak kesalahan dan juga khilafan selama berada di sekolah. Saya lepas dengan ikhlas karena itu tadi yang bekerja untuk keluarga, tapi kalau tidak bersama-sama dengan keluarga, ya jadinya kurang bermakna gitu ya. 1-5 tahun cepat tak terasa. Satu orang ada yang penting. Saya mendengar suaranya Pak Haris ngaji, dan semenjak saat itu ya Allah mungkin memberikan hidayah kepada saya jadi tersadar. Suka ninggalin sholat, lalai dalam sholat. Terima kasih Pak Haris. Mungkin melalui Pak Haris, alhamdulillah saya berusaha setiap hari lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara. Saya agak malu kalau saya itu kurang semangat. Malunya karena beda tetap semangat. Dewasa kau kan mengerti. Engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berbuat lebih awal tidak apa. Berjumpa lagi di sana, aku tetap sama. Saat engkau terima kita tidak sempurna, namun percayalah untuk terima kasih dunia. Baik, karena sudah tidak punya kekasih, tapi saya punya istri, mohon maaf tidak punya apa. Kita tutup dengan kata-kata mutiara. Oke, ini hampir sekali. Terima kasih. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Raja. Ya, alhamdulillah Pak Alam. Setelah sekian lama ini, setelah mengalami penyesuaian tempat, waktu, apalagi kostum salah satunya, konsumsi, peralatan, dokumentasi, seksi acara, arah angin, temperatur, dengan segala pertimbangan yang ada, alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan lagi podcast Raja. Oke, baik Pak Alam. Alhamdulillah kali ini
hilang. Biasa-biasanya ya. Biasanya Karena udah in frame duluan ya. in frame. Nah Iya. sekarang kita ganti Gimiknya baru lagi. baru. Oke. Siap? Siap? Bagaimana? Kita keluarkan jurus dulu. Jurus. Bapak terserah mau kayak gini. Oh Pak, iya, ya? Bapak Siap ya? gimana? Oke. Oke. Kita hitung 3 mundur. Oke. 3, 2, 1. Iya. Gimana? Agak garing kan? Cringe banget kan. Editannya harus yang bagus ya. Kalau Jadi, kalau Pak Hadi nggak bener, Kalau nggak bener, yang malu kita. iya, cringe banget sih. Udah mah settingan dasarnya udah cringe. Iya. Ya, tapi alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial kita hari ini, Papa tuh. Pak Irfani. Iya. Mantap. Mantap, guys. Oke, sesuai dengan request yang tidak ada. Gitu kamu itu. Karena narasumber kita pada sibuk-sibuk. Betul. Kita sudah mau mengundang KDM, tapi beliau Jelaskan tidak. dulu KDM supaya tidak jadi polemik. Kang Deddy Mugni Permadi, kebetulan beliau sedang sibuk. Dan juga memang di awal tadi sudah spoiler Pak Batu, kenapa baju juga itu menjadi satu pertimbangan ya, karena sudah lihat penonton merah agak putih gitu. Jadi memang ya seperti itulah ya. Merah tua. Iya. Hari ini kita kedatangan Pak Irfani. Alhamdulillah dengan jadwal beliau yang sibuk, ujian praktik dan lain sebagainya. Betul. Ya, Barusan blip test. blip test. Walaupun cuma 1 orang ya. Iya, cuma 1 orang. Bisa dijelaskan dulu sih blip test itu apa sih gitu mungkin Iya, ya. itu dulu deh. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengundang ya. Ini kita gak ada. Ya, terima kasih. Enggak ada. Terima kasih sudah datang. Oh, nggak ada ya? Mempersilahkan juga kita belum ya. Oh, belum. Langsung Ya. blip test itu apa? Iya. Iya. Maaf. Ya. Oke, siap. Jadi untuk blip test ini adalah instrumen untuk mengukur daya tahan. Oh, mengukur daya tahan. Enggak, Jadi- sebelumnya kan Bapak mau mengucapkan terima kasih tadi. Tadi Oh, udah terima kasih. Terima terima kasih. Lanjut aja, Terima Bapak. kasih sudah memaksa gitu, untuk hadir ke sini. Jangan dibuka. Ya, lanjut ke yang Lanjut. tadi ya, terkait dengan blip test ya. Jadi blip test itu adalah instrumen untuk mengukur daya tahan seseorang. Ya, untuk blip test ini dilakukan yaitu dengan menggunakan bunyi. Bunyinya yaitu adalah beep. Nah, yang dimana beep, bukan blip. yang Blip di- apa beep ini? Beep test. beep bunyinya. Tapi Oh. kalau untuk namanya ada yang bilang beep, ada yang bilang blip juga ada. Oh. Oke. Untuk peserta didik ataupun kalau di olahraga ya atlet ya biasanya melakukan lari sejauh 20 meter 20 meter. dengan sesuai dengan bunyi. Jadi kalau ada bunyi tut gitu langsung Tadu. lari. Tut apa beep ini? Bapak harus konsisten ini. Nanti soalnya tesnya jadi Tut tes. tut tes. Ini maaf, ini kita harus konsisten di sini. Walaupun podcastnya memang terkesan. Tapi baru jadi tut apa beep ini, Pak? Kalau di speaker itu tut ya. Tut. Cuman nggak tahu jadi beep gitu ya. Oh, gitu. Seperti itu. Jadi sesuai dengan bunyi. Ketika ada bunyi tut anak-anak lari sejauh 20 meter ke titik yang satunya. Misalkan titik A dan titik B. Misalkan lari dari titik A menuju titik B. Nanti menunggu lagi sampai ada bunyi lagi kemudian lari lagi ke titik baliknya. Oke, dinyatakan gugur apabila anak-anak tidak sesuai irama sebanyak 2 kali berturut-turut. Misalkan sebelum nyampe titik yang dituju di tengah jalan sudah bunyi tut. Gitu. Nah, 2 kali berturut-turut seperti itu dinyatakan gugur. Gitu. Blip test. Blip test. Bapak pernah melakukan blip test? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa nih? Belum. Biasanya di sekolah ada loh memang. Saya nggak inget ya. Oh, nggak ingat Bapak. Pernah, biasanya memang di sekolah-sekolah itu untuk ujian praktek Ya, biasanya ujian praktek. mengukur ke apa daya tahan tubuh, stamina biasanya ada blip test. Mungkin Bapak jenis tesnya tut test mungkin. Saya lagi inget-inget sebentar di pondok ada olahraga nggak sih, ada PJOK nggak sih, kayaknya nggak ada ya. Oh, Iya nggak sih? Coba Nah. komen di bawah ya. coba yang alumni pondok ya mungkin bisa Iya nggak sih? sharing mungkin di pondok. Ada apa- mata pelajaran PJOK nggak? Kayaknya nggak ada sih kayaknya. kayaknya mungkin ya. Mungkin. Tapi Bapak juga dari pondok loh, Pak Irfani dari pondok loh. Iya betul. Tapi sebelum ke situ, Hmm. silakan Bapak perkenalkan dulu kepada Ah, teman-teman. ya.
Hai Hai. Kok jadi ada gerak? semuanya. Apa disebutnya sahabat atau apa ini? Bebas sih. Bebas, terserah. kita belum punya Belum. nama fansnya apa? Iya, apa ya? Nah, udah, jangan mikir di Jangan sini. ada nanti lama. Lama. Terserah Bapak mau manggil apa. Manggil apa terserah. Ya, untuk perkenalan ya, nama lengkap Muhammad Irfani Rahman. Ya, kalau di SMP ITRJ atau di Cilegon dipanggilnya Pak Irfani. Ya, tapi kalau di teman kuliah panggilannya Burhan. Burhan. Kalau di Garut panggilannya Irfan. Ya, jadi menyesuaikan. Jadi kalau ke Cilegon Irfani yang terkenal. Kalau di teman-teman kuliah di Bandung nama panggilannya Burhan. Burhan. Kalau di Garut di tempat orang tua panggilannya Irfan. Irfan. Seperti itu. Alhamdulillah di sini di Cilegon saya mengajar PJOK di SMP IT Raudatul Jannah. Cilegon. Mantap. Mantap. Ya. Tapi kayaknya semuanya udah pada kenal sih, Pak. Udah kenal. Udah lama, Cuma lama juga. sekedar klarifikasi ini karena memang sudah lebih dari satu kejadian ini. Betul. Ada dua nama Pak Irfan di sekolah kita, yang satu pakai F dan yang satu pakai P. Bapak yang pakai F apa yang pakai P? Kalau saya yang pakai P dan ujungnya ada I-nya. I-nya. Nah, jadi sobat raja sekalian nih, alumni terutama ya. Betul. Alumni. Nah, jadi dulu jangan sampai salah alamat karena memang Pak Irfan dan Pak Irfani. Ada yang Pak Irfani. Ada yang Pak Irfani. Nah. Iya. Ada P-nya, Ada F-nya. Nah, Gabung. gabung. Nah, ini Pak Irfani yang pakai P. Betul. Gitu. Garut. Enggak, khawatir mau diceritain ada kejadian apa sih emangnya? Kenapa harus dibedain gitu? Lah, itu bagaimana ya? Komen dong. Ya, intinya mah salah alamat lah Salah gitu. alamat. Salah alamat. Ya. Baik, teman-teman, yang kita kulik hari ini adalah beliau ini adalah Master of Football. Karena Dan- Sunda jadi saya nggak bisa ngomong F. Master of Football. Football. Tuh. Betul. Dan bukan cuma football doang, cuma memang talentanya ini masya Allah. Makanya memang Iya. di sini topik kita luas sekali di sini Iya, memang. betul. Jadi memang selain guru PJOK, Betul. beliau ini ternyata merupakan salah satu kalau disebutnya di RJ itu golden voice-nya RJ juga salah satunya. Salah satunya Sa- benar. Kemudian salah satu juga pemuka agama di sekolah. Berat, Pak. Berat. Berat banget. Berat ya. Terlalu berat ya, terlalu berat. Berat betul, Terlalu pemuka berat. agama. Banyak berarti ya. Banyak ya. Multi talentan. Multi talent. Nah, ya mungkin kita akan coba kita kulik ya beberapa sudut kehidupan Pak Irfan ini karena menarik. Mau dari belakang apa mau dari depan? Atau gini, mau dari mana dulu nih? Dari kecilnya apa ya sekarang dulu ke belakang? Ke belakang dulu ya. Ke belakang saya sih. Masih aja jokes itu udah berapa episode belakang. Dari ini dulu mungkin Pak Irfan nih karena memang guru olahraga mungkin kita berdekatan dengan hobi dulu mungkin. Sebenarnya hobi Pak Irfan ini apa sih? Kecil ya? Hobi Ya dari kecil dari kecil itu memang karena di Garut itu dekat lapangan bola ya. Ya, jadi memang hobi saya dulu bermain sepak bola Bermain bersama sepak teman-teman ya. Ada lapangan, ada juga kadang di halaman. Dulu mah kan main bola itu pakai bola plastik, kemudian waktu berakhirnya azan maghrib. Betul. Gitu ya, enggak. betul. Sampai ada. Dan sampai SMA, sampai berkuliah pun juga masih tetap hobinya sepak bola. Sepak Bahkan sebelum jadi guru itu saya cita-cita saya tuh pengen jadi pemain sepak bola. Masya Allah. Atlet ya? Atlet. Termasuk masuk ke UPI itu cita-citanya bukan jadi guru. Tapi itu nanti dulu. Oh iya, jadi Sesi itu nanti pengen dulu. jadi, jadi pemain sepak bola. Jangan buru-buru ke kuliah, Pak. Dia Sabar. masuk ending. Kita baru berapa menit ini kuliah aja. Oke, Oke. baik. Iya, Main hobi bola. Sepak bola. Selain sepak bola ada juga hobi yang ditekuni. Yaitu Dulu kalau lagi kecil itu ya nyanyi. nyanyi. Ya, Berarti main termasuk- bola sambil bernyanyi. Oh, enggak maksudnya. Enggak. Nyanyi waktu itu pernah ada kejadian lucu waktu di SD itu ya. Karena sering dengerin lagu dulu namanya judulnya ME gitu ya. ME. Apa bukan judulnya apa? Artis, grupnya, grup vokal ME. Oh, Jangan-jangan. Mi. Mi. Oh, Inika. Mi. Inika. Iya. Inika Jin. Inika. Iya, ini Oh, iya, oh, iya, iya. Sambil ngerjain ulangan tuh saya tuh nggak kerasa itu lagi nyanyi aja terus. Oke. Tiba-tiba kedengeran sama wali kelas tuh. Wali kelas gak banyak ngomong Irfan sini gitu. Langsung aja
pegang perutnya, diputerin sedikit gitu. Oh, ditoel. Ditoel Sambil diputer. Puterin sedikit, saya kira lagunya gitu. Supaya besar Supaya suaranya. besar. Karena saking hobi itu loh, dari dulu emang suka nyanyi dari kecil gitu, seperti itu. Ya. Berarti satu-satu kali ya Pak. Satu-satu. Ya, paling nggak. Yang olahraga dulu, yang football dulu, yang sepak bola dulu, habis itu ke hobi. Nah, kan kecil tuh main bola. Ya, Itu udah rencana mau gede saya mau jadi Pemain bola. Itu SD udah mikir kayak gitu? kalau SD belum Belum kepikiran. Masih seneng aja gitu karena banyak temen gitu dan seru lah kalau sambil nyeker, meskipun sambil nyeker ya dulu mah di Iya. kampung itu main bola. Seneng aja main bola dari kecil. Cuman kepikiran ada jadi atlet mah pas udah SMA kali SMP kelas 9 sama SMA baru kepikiran karena ada turnamen ini teman saya ikutin jadi di main bolanya ya ikutin jadi saya juga pengen gitu seperti itu. Berarti boleh di-spill dong nih klub favoritnya Pak Irpani apa, meskipun kayaknya udah jelas banget nih. Kalau favoritnya apa sih Pak Irpani? Oke, lokal atau internasional ini? Lokal dulu, lokal. Lokal mah pasti ya udah ketahuan dari logo, dari logat dan juga namanya ya Iya. P gitu ya. Pasti dari Sunda Papua. Gitu. Salah dong. Ya, lucu. Udah nggak usah ngomong ente. Editor. Kalau P itu berarti dari Sunda. Sunda. Gitu. Pasti orang Sunda, orang Jawa Barat pasti klubnya ya, Persib Bandung. Persib Bandung. Alhamdulillah tahun ini back to back. Back to back Wih, juara. benar-benar. Congratulations ya buat Yes. Bobotoh ya. Ya, Bobotoh Persib. Viking juga bisa kali kita Viking. kasih Iya. congratulations. Congratulations ya buat para supporternya Persib Bandung nih. Mantap, mantap. Kemudian kalau mancanegaranya internasional. Mancanegaranya sekarang pindah-pindah ya kalau Oh, mancanegara. pindah boleh. Karena Istiqomah sekali. biasanya saya ngikutin pemain yang Oh, saya ngikutin suka. Oh, kalau pemain siapa berarti kalau pemain? Kalau saya lebih senang yang kalem mainnya Oh, tuh. kalem. Ya lanjutin aja nih siapa. Pirlo. Pirlo. Dulu Oke. Pirlo berlabuh di AC Milan. Nah, saya senang AC Milan. AC Milan. Pindah ke Juventus, saya senang Juventus. Karena memang lihat gayanya Pirlo itu ya. Bagus. Kalem, umpan-umpannya sangat menusuk dan juga membahayakan. Anak lawan. sekarang tahu nggak sih Pirlo? Andrea Pirlo mungkin Tahu sih anak tahu sekarang mungkin. Pirlo. Pokoknya pemain legend, editor, editor ini loh, ini Andrea Pirlo ya. Ini. Nah, nanti biasanya gitu kita Pak, jadi siap. editornya udah paham lah. Meskipun lagi keluar dulu ini editornya nih, dia biasanya Ya, gitu, edit. gitu. Iya. Pirlo berarti secara klubnya belum ada pegangan pasti. Iya, pegangan pasti. Kecuali Boboto, kecuali Persib iya, Bandung Persib. tadi Kalau Persib udah pasti itu nggak Udah bisa pasti rubah. dia. Udah harga mati kali. Dari kecil. dari kecil. Ini editor nanti tadi. Udah gak usah dijelasin. Oh, udah ada ya. Dengerin Ya, aja. di rewind. Oke. Oke. Tadi ada Pirlo pindah-pindah berarti tergantung dengan klub Pirlo-nya ya. Iya. Kalau Pirlonya pindah ke Persib Bandung, apalagi? Apalagi? Matching. Ini coba kita berandai-andai. Pirlo ke Selain Jakarta lah ya, The Jack lah ya. Mungkin nggak Bapak akan suka Persija Jakarta? Ayo, gimana? Oh, Ayo, coba. kayaknya nggak mungkin. Iya sih. Tapi ini topik berbahaya loh. Nggak ada masalah kan bisa. Oke, Arema lah. Sama dulu. Ya gitu. intinya mah tadi apa? Jadi Persib Bandung dan juga kalau mancanegara lebih ke pemainnya Iya. berarti ya, lebih Iya. ke figur berarti Ah. figur. Tapi jarang-jarang biasanya CR, Messi, siapa Ibrahimovic, siapa lagi? Bapak cuma tahu 3 doang ya. Bapak cuma tahu 3 doang ya. Neymar. Mbappe. Mbappe yang sekarang-sekarang, Iya, yang iya. dulu-dulu kan Ricardo Salampesi. iya itu. Iya. Jadi Bapak nggak masuk ke orang-orang itu ya malah ya. Enggak. Lebih ke karena posisi saya ketika main bola di situ. Jadi senangnya ke pemain yang di situ. Karena posisi Bapak main bola. Betul. Gitu. Seseringnya di situ. Iya sih benar. Kalau Bapak kiper kayaknya suka juga dengan Buffon dan lain Iya, sebagainya. bisa jadi. Ih, kita kok lawas banget ya pemainnya ya. Maaf bukan kita. Beliau lah gimana sih? Baik, menarik ya. Apalagi nih Pak Patul, tadi dari permainan sepak bola, kemudian mungkin yang bisa dikulik menurut Pak Irpani nih,
kenapa Pak Irpani itu dari sekian banyak hobi yang bisa dilakukan dan segala banyak olahraga yang bisa dimainkan, kenapa pada ujungnya berlabuh ke sepak bola gitu yang menjadi hobi yang ditekuni gitu spesialisasi lah. Ya, karena kembali ke tadi ya, karena kebiasaan di kecil itu, Pak. Jadi kebiasaan di kecil dari setelah asar lah, biasanya pulang ngaji itu langsung berburu bola plastik di warung gitu ya, langsung beli, langsung main bola hampir setiap hari itu pada setiap hari beli bola plastik? Enggak, bukan beli bolanya, main bolanya ya. Termasuk pakai bolanya 3. termasuk ketika di sekolah juga pelajaran olahraga di kampung saya, karena gak ada guru olahraga ya, pasti olahraganya tuh main bola. Nah, ini anak-anak bola silahkan main bola gitu. Jadi gitu. Gitu aja ya. Anak-anak main aja. Main aja. Ya, saya juga sama waktu SD tuh nggak ada teori tadi namanya blip test. Wah, waktu zaman saya SD mah saya nggak ada, justru malah SMP SMA kayaknya yang mulai. Iya. Itu berarti udah masuk. Kalau SMP kan biasanya ada eskul ya? Ada eskul nggak sih? Ada. Udah futsal. Belum bola. ada futsal. Waktu saya SMP belum ada futsal. Tapi ikut masuk ke sepak bola. Berarti SMP masuk ke eskul bola. Apa Sepak bola. masuk sepak bola? SMA udah jadi panggilan. Udah ikut turnamen-turnamen antar sekolah lah gitu. Oh, antar sekolah. Kalau SMP justru saya kan karena SMP itu pesantren ya. Nah, di Tasik. Ya, di Tasik pesantren. Sama tiap sore itu main bola ceritanya, tapi di lapangan basket. Mungkin kalau sekarang mah jadi futsal gitu. Tapi dulu mah belum tenar, tahun 2000-an saya SMP tuh. Masuk SMP tuh tahun 2000, itu di Tasik, di Singaparna itu ya hampir tiap sore juga dia main bola. Kalau boleh tahu nama pondok pesantrennya apa? Pondok Pesantren Cintawana. Pondok Pesantren Cintawana. Bagi teman-teman yang masih ada di sana, Bapak Ibu guru, salam interaksi, salam silaturahmi ya. Ini ada salah satu alumni dari sana yang luar biasa ya, menjadi salah satu sosok inspiratif juga. Yes, betul di sini. Kalau saya boleh nanya Pak Irpani, karena Pak Irpani ini menekuni banget nih. Kalau menurut Pak Irpani, antara bakat dan usaha nih, seorang pemain bola itu lebih cenderung memang karena faktor bakatnya kah? Atau memang karena faktor latihannya gitu? Sebetulnya dua-duanya itu sangat penting ya, tapi bakat juga yang paling penting gitu ya. Karena beda antara misalkan orang yang berbakat dengan yang tidak berbakat dikasih latihan yang sama. Misalkan Pak Fatul gitu, pemain bola gitu, dengan Pasutan. Pasutan berbakat, Pak Fatul tidak berbakat. Dikasih latihannya yang sama misalkan 30 menit. Nah, kira-kira hasilnya akan sama atau enggak? Oh, enggak, berarti di akhir itu nanti di akhirnya kelihatan orang yang teoritis sama orang yang punya bakat beda di akhirnya. Beda. Jadi nanti perilakunya. Kalau yang berbakat itu akan lebih cepat gitu, lebih cepat perkembangannya dibanding dengan yang tidak berbakat, meskipun latihannya sama. Makanya memang ada filosofi untuk menutupi kesenjangan bakat itu diperlukan usaha yang lebih untuk menutupi tadi mungkin bawaannya. Contoh misalkan Pak Fatul kan jago main gitar nih. Ya, nggak jago dong, nggak enak sama yang kan dia nggak ada di in frame dong. Iya. Kalian informasi ada Pak Dinar di sini teman-teman. Ya, ada Pak Dinar di sini salah satu jago gitar dong. Kan bapak yang ada di frame. Iya. Maksudnya contoh. Ya, misalkan Bapak tuh nih jago gitar nih, misalkan saya juga pengen nih kalau Bapak tuh seharinya main 1 jam, saya juga 1 jam. Ya jauh banget mungkin bagi saya untuk bisa, maka butuh usaha yang lebih seperti itu. Betul. Ya makanya kalau pengen nyaingin yang berbakat itu kita harus lebih ekstra latihannya. Yang berbakat mah cukup 1 jam, kita mah harus 1,5 jam, 2 jam. Gitu. Soalnya lagi rame nih Pak Batu, memang ada yang di sekolah kita juga mungkin beberapa anak dia memang sudah pintar dari sananya. Kayak kemarin ya ada teman kita juga ini dia mah nggak perlu ngapa-ngapain juga sudah pintar gitu loh. Jadi memang sudah menyerah duluan gitu sebelumnya. Ternyata kata kuncinya adalah tetap ada usahanya, bukan cuma mengandalkan bakat kan. Iya. Walaupun memang
tetap ada kontribusinya kan bakatnya. Gitu. Quotes of the day. Quotes of the day. Lanjut ke Upin nih. Udah masuk berapa menit ini? Apalagi main bola. Apalagi main bola. Gak cukup bakat sebetulnya. Karena kan ada yang lainnya, pengaruh yang Bukan sepatu dong. Peralatan. Maksudnya permainan tim juga. Strategi. Ya, strategi permainan. chemistry. Jadi nggak hanya bakat aja. Kalau nggak disupport sama temennya, nggak dioper kan kasihan. Lari sendiri. chemistry. Lari sendiri. Ada. Serius, teman saya ada. Ada teman saya ikut main bola tapi gak dioper-oper, Pak. Nih, saya punya cerita lucu nih. Nah, boleh. Ada teman saya atlet lari jarak jauh, Pak. Oke. Waktu lagi kuliah, kita main-main tuh di pegunungan lah. Habis lari ke gunung di Caringin Tilu, di Bandung ya. Caringin Tilu. Ketemu lapangan bola tuh. Diajakin main bola. Atlet teman saya kan atlet lari jarak jauh ya. Benar. Dia main bola ikut, lari-lari. Tapi nggak dapet bola, Pak. Karena memang atlet lari dong. Tapi dia pas beres main tuh nggak mengeluh capek. Kalau kita kan dia lari, esensi dia. Kalau kita kan pas habis main bola kan capek. Dia mah enggak, udah beres lagi. Tapi dia belum dapat bola, Pak. Seru lah itu. Kayaknya salah niat tuh. Dia main bola. Saya niat masuk stadion untuk lari, bukan main bola. Salah niat sih. Jadi kan dia filosofinya ngejar bola. Jadi kan kalau main bola yang ketika bola ke belakang berarti pemain yang belakang dia bekerja. Bola ke depan ya pemain depan. Dia mah setiap ada bola ke belakang dia kejar. Bola ke depan dia kejar lagi karena dia gak ngerasa capek. Dan senang-senang aja. Ya Allah. Saya pengen loh punya teman kayak gitu loh. Kayaknya hidupnya bahagia banget dia. Cuman yang anehnya itu beres belut berbunyi dia malah kau udah beres lagi. Saya belum dapat bola loh. Enggak real kan ini. Real. Story loh. Tapi ada juga loh teman saya ikut bermain bola, pakai kaos tim, pakai sepatu. Karena satu teman nggak dioper-oper juga, Pak. Iya. Tapi dia nggak marah. Sebentar, biar penonton nggak tahu ya. Emang siapa sih? Bukan. Soalnya dia cadangan, Pak. Mati. Cadangan. Belum dioper. Cadangan. Jangan. Boleh nggak masuk. Malah tambah penasaran saya siapa itu. Itu dari kalimatnya aja udah salah. Ngegolin tapi gak masuk. Gimana kalimatnya? Kan ngegolin itu namanya masuk. Teman-teman ini langsung diklarifikasi. Berharap ngegolin. Iya. Makanya kalau kata filosofi teman saya itu apa tuh? Tanda baca itu penting. Walaupun koma. Betul. Dia mah pembenaran doang orang itu mah. Editor. Editor yang ngomong. Oke, balik lagi ke perbolaan tadi. Ini kejauhan nggak sih Pak Batu? Kita. Dari SMA itu udah niat masuk UPI olahraga. Dari SMA udah niat masuk UPI. Nah, kan di awal tadi udah ke-spill tuh. Oh iya. Gimana? Coba lanjutin. Jadi masuk UPI itu karena ya saya seneng olahraga sepak bola. Tadinya mau masuk ke UPI itu berharap ya bakat saya main bola saya bisa terlihat oleh orang banyak. Benar. Sehingga nanti bisa mudah-mudahan cita-cita dulu dipanggil Persib lah gitu. Targetnya Persib. Ternyata pas datang ke UP, pas dijelasin sama dosen, kita ini jadi guru. Baru sadar ternyata. Wah, semester berapa? Itu semester 2, Pak. Udah ada satu semester yang bukan udah bohong ya, tapi agak ngeblank ya. Masih polos. Ya, awal niatnya seperti itu, pengen jadi atlet, ternyata jadi guru olahraga. Berharap Dan ketemu juga Marcio Jimenez malah belum kesampaian. Dan ternyata pas nyampe ke Bandung ternyata banyak juga yang suka sepak bola gitu. Jadi akhirnya banyak saingan dan mungkin peluangnya mungkin saya jadi kecil. Akhirnya di kuliah saya pindah cabur. Oh, jadi cabur apa tuh kawan? Jadi dulu tuh sempat pindah cabur hoki. Wait. Cabur itu adalah cabang olahraga. Kok saya matanya ke sini sih? Iya. Sama dong. Saya juga dari sana dong. Sama. Ini kan mikrofon ya, suara.
iya, ini baru. Terima kasih ya, ini endorse dari belum ya, bukan? Dari siapa? Awas yang bilangin. Oh iya. Baik, Belum. Belum ada endorse ya, Belum jadi ada endorse. iya. Boleh. Iya. Benar. Oke, itu cabur itu adalah cabang olahraga. Cabang Dan Iya. hoki itu adalah keberuntungan. Bukan martabak. Oh, bukan. sorry. Hoki itu apa gitu? Kalau di Garut siomay. Martabak udah dong. Udah. Ini juga ada mic-nya ya. Udah cukup editor udah ya. Nimbrung aja di editor nih. Rambut. Hoki, cabang olahraga hoki bukan es hoki kan? Bukan. Tapi hoki Hoki yang cabang permainan bola kecil yang pakai stick ya. di lapangan Di lapangan indoor ada, lapangan outdoor juga ada. Ini hoki, Pak Hadi. Oh iya, ini cabang. Tapi Hoki. bukan dia nanti cari yang Iya lagi. hoki es itu Ya, yang kayak di bukan. luar negeri bukan. Ini yang Bukan hoki hoki es. sih tadi bilang martabak. Bukan hoki es tapi hoki yang indoor dan Indoor, outdoor. ya. Nah, seperti itu. Dan saat itu berhasil masuk timnas Persib Bandung hoki enggak? Oh, Emang ada? Enggak, tapi kan dari paling Iya. ikut-ikut aja di liga-liga mahasiswa gitu kalau ada kejuaraan mahasiswa meskipun ya cadangan. Oh. Menit bermainnya ya paling 5 menit keluar lagi. Pasti ada alasan dong kenapa hoki yang dipilih. Kan banyak cabang. Ya, dulu Ada endorse nih, donat. Oh, Masya Allah. Sorry. Beneran. Beneran nih. Enggak. Bener nih. Dari Bumai. Iya dari Bumai. Mereknya Pak. Maaf ini belum ya, belum ini ya. Iya, cuma kan belum Oh, wali murid bisa wali murid. bisa ya. Iya, wali murid. Iya, Ya Allah. Kita tahu. Ya Allah, ya Allah. Ini perlu di sini aja kali ya. Ah, iya, di sini aja. mungkin ya. Terima kasih ya. Endorse Ini dari- enggak podcast sekarang banyak distraksinya tahu. Iya. Beneran deh. Editornya nih pengen ikut. Iya sangkut nih. Pengen ikut nimbrung aja nih. seru kayaknya ngobrol. Iya. Oke, balik lagi. Enggak. Kenapa hoki yang dipilih? Kenapa hoki? Ya karena waktu itu di namanya UKM ya kalau di Iya, UKM. mahasiswa itu unit kegiatan mahasiswa waktu itu awal-awal itu ikut UKM cabur olahraga main bola sepak bola. Nah, pas waktu ikutan ternyata yang suka Bola? sepak bola itu banyak banget, hampir Iya. 200 orang ikut. Wah, dan akhirnya tidak kebagian main namanya juga mahasiswa baru ya. Benar. Di ospek lah gitu. Benar. Yang senior memain kita mah jogging dari sore sampai Manasan. iya maghrib itu jogging terus gak main-main. Itu selang beberapa kali pertemuan kalau bahasa Sunda rek ieu wae gitu. Gak main-main. Kalau bahasa kita apa ini? Ya akhirnya memutuskan untuk pindah cabur. Kenapa pilih hoki ya? Saya belum pernah soalnya mencoba permainan itu. Jadi sebetulnya pengen tahu aja pengen sih. tahu Pengen nyobain ngerasain permainan itu. Karena kan kalau bulu tangkis ada di kampung juga ada. Tenis meja ada. Ini mah kayaknya nggak ada di kampung nih. Agak aneh. Agak aneh nih pakai stick gini. Kalau berantem kan tinggal. Mungkin kalau saya bisa memahaminya begini mungkin sama-sama ada bolanya nih, sama-sama ada gawangnya nih. Kalau kamu mikirnya gitu, Bedanya ada tongkatnya nih gitu doang. kalau saya mikirnya iya agak keren nih. Oh, gitu. Gitu. Iya. Tapi benar kan hoki itu ada bolanya, Ada bolanya. ada gawangnya, Ada gawangnya. ada lawannya. Ada. Bedanya cuma pakai Stick. stick dan Sepatunya juga beda kan? Sepatunya sama tetap kayak sepatu futsal. Oh, kayak futsal. Atau Kayak sepatu futsal. bola. Kalau yang di indoor sepatu futsal, kalau yang di outdoor kayak sepatu bola. bedanya tidak ada sliding tackle. Iya. Masa sih? Iya, masa lagi main hoki sliding tackle gimana sih? Handball? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kalau apa? Kena kaki baru Kena kaki. pelanggaran. Oh, Foot kena kaki. namanya. Foot. Foot gitu. Iya, kaki kan foot, Pak. Iya lagi. Iya. Nah gitu, menarik. Oh, saya baru tahu ternyata di fakultas apa olahraga itu ada UKM olahraga lagi. Ada. Karena UKM punya kampus ya. Wajib itu. Dan UKM itu kalau itu bukan cuma jurusan PJOK kan ya? Iya. Dari semua dan jurusan. umum kan. Ya dari semua Fakultas jurusan banyak. umum, dari jurusan yang lain juga boleh ikut olahraga. Iya. Tapi anak-anak cabang FEOK ya atau yang fakultas olahraga yang paling mendominasi. Didominasinya. Karena satu orang itu mahasiswa baru itu wajib ikut Ikut. UKM olahraga, diwajibkan Wajib sampai ikut. semester 4 kalau nggak salah. Menarik. Pertanyaan saya berikutnya, sejak kapan akhirnya Bapak menyadari takdir Bapak memang pada akhirnya menjadi seorang guru?
Sejak pas Dikasih tahu dosen tadi itu. Mau- Enggak, tadi dosen kan baru sadar ini kamu jadi guru kan belum menerima loh, tapi badannya lah mungkin ini Oh, udah terima. terima dan ikhlas gitu loh. Itu ya, semester berapa? pas mau PPL. Oh. Semester 6 tujuh lah. semester 6 ya, karena harus ditugaskan untuk mengabdi mengabdi di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandung. Ya, jadi akhirnya mungkin jadi guru lah, nggak apa-apa. Kok begitu sih? Oh, jadi guru lah. Gak apa-apanya itu Bandung. Gak apa-apa lah. Karena udah semester 6 ya, kasihan orang tua kalau mau Ulang lagi ya. pulang lagi udah jauh. Oke, semester 6 akhirnya sadar dan memang menerima tadi keadaan menjadi guru PJOK. Menurut Bapak kan, menurut Pak Irfan ini dari berapa banyak mata pelajaran ya, yang kayaknya paling enak banget, beda nih daripada mapel lain, enak banget nih PJOK mah dari mapel lain itu apa? Kalau menurut saya ya mungkin untuk pelajaran olahraga ini lebih anak-anak terasa bebas gitu, karena di luar ya lebih menyenangkan, tidak bosan dengan suasana kelas, kemudian banyak permainan ya, biasanya kan permainan olahraga itu untuk pemanasan sebelum melakukan ke tahap materi inti ya. Biasanya di situ anak-anak pada sangat antusias gitu ketika olahraga itu, karena ada banyak permainan. Dan di PJOK juga mungkin lebih melibatkan banyak anak untuk berinteraksi, dan juga ada kompetisinya juga begitu. Jadi karena disitulah mungkin anak-anak itu kayaknya lebih tertarik, lebih nyaman untuk pelajaran olahraga. Bebas mengekspresikan diri dan emosi serta energinya mungkin bisa tersalurkan. Dan mungkin prinsip saya ketika ngajar olahraga itu jangan sampai anak di kelas itu udah ruwet gitu dengan matematika, masa di lapangan juga ruwet gitu, seperti itu ya. Jangan. Enggak cuma matematika. Bukan cuma matematika Dengan hitung-hitungan, tapi kebanyakan masalah perhitungan yang masalah anak-anak perhitungan. seperti Makanya itu. jangan perhitungan anak-anak. Jangan perhitungan. Ikhlas aja, dikerjain aja. Iya. Sabar ya. Sabar juga. Iya, kalau Papa tuh gimana waktu sekolah, memang salah satu mapel favoritnya PJOK atau bukan? Bukan. Oh, bukan. Jujurnya bukan. Kenapa? Karena saya nggak terlalu minat di olahraga ya. Gitu, karena Lemah gitu. Lemah gitu. Astagfirullahaladzim. Kasih ini sudah dikasih emot pedang gitu ya, tau gak? Cek gitu. Enggak, karena saat itu lebih suka sama bahasa ya. Lagi senang bahasa gitu. Karena enak juga nih udah bisa ngomong bahasa Inggris dan bahasa Arab saat itu. Ditambahkan enak gitu. Ngomongin orangnya gitu ya. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab. Itu saat yang itu. diomongin guru bahasa Inggrisnya. Paham dong, tapi bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Enggak gitu. Maksudnya lagi saat itu lagi senang-senangnya untuk meningkatkan bahasa aja gitu, bukan olahraganya, dari sisi olahraganya gitu. Berarti Bapak yang tipikal kalau disuruh olahraga tuh berada di pinggir-pinggir lapangan kayak gitu. Enggak, Oh, saya tetap main, Jadi dulu tuh waktu mondok itu tetap ada lapangan apa namanya yang rumput tuh, lapangan biasa sepak bola. Ada gawang, bener. Enggak, Bapak gitu, lapangan yang ada rumput. Iya, lapangan biasa. Ya sebenarnya lapangan, enggak usah. Enggak, karena ada dua. Ada gor itu buat futsal ada, terus bulu tangkis, terus basket saat itu ya macam-macam lah ya. Terus lapangan hijaunya juga ada gitu maksudnya. Yang ada rumputnya itu. Yang ada rumputnya, yang lapangan hijau tetap ada. Jadi dua-duanya tetap main gitu. Tapi nggak into banget ke situ. Ya, menggugurkan. Bukan menggugurkan, tapi lebih ke solidaritas aja. Oh. Tahu nggak? Karena kurang pemain. Ini mengingatkan saya dengan satu cerita, boleh saya cerita. Teman saya, best friend saya, satu orang pokoknya, teman kuliah juga, Gak usah pokoknya gak usah sebut nama, pokoknya saya juga waktu kuliah sama, mungkin meskipun bukan PJOK ya, dari bahasa Inggris gitu, ada antar kelas gitu segala macam, pokoknya saya itu pasti kalah kalau teman saya gak ikut main. Sosok dia itu paling penting. Karena Jago berarti teman Bapak. Enggak terlalu jago sebenarnya, Pak. Cuma dia paling penting, Pak. Kenapa, Pak? Karena jumlah kita cuma 5 orang, Pak. Dia lagi. Jadi kalau teman saya gak main, Pak, Kita gak bisa daftar lagi. Jadi kurang peserta. Kurang peserta. Saya bilang, pokoknya Pak,
gue gak bisa main nih bro, gimana? Udah, lu datang ke lapangan, pakai sepatu, pakai kaos, diem aja di lapangan. Benar. Gue gak usah ngejar bola, gak usah. Yang penting di lapangan saja. Benar. Itu yang diem saya. Yang diem saya. Karena yang dijago itu yang jago sekarang almarhum Randy Santang itu keren. Itu keren. Udah pokoknya ini Pak Irfan kelas 7 ya kalau sekarang. Kelas 1 SMP itu udah punya six pack. Kering, badannya kering. Karena SSB udah punya roti sobek kalau iya, karena di SD-nya ikut SSB gitu. Jadi kami udah ngoper aja. Lari, dia gol, set salto. Itu kami mah, yang penting kan ada peserta. Iya, gitu. pelengkap. Betul. Tapi bukan berarti mendiskreditkan atau gimana ya, maksudnya memang tadi balik lagi sepak bola futsal itu bukan masalah siapa yang lebih jagonya, tapi memang tadi kerjasama dan memang ada nilai-nilai sosial yang bisa kita dapatkan ketika olahraga. Luar biasa lah. Banyak. Jadi gitu. Nah, itu kapan Bapak nyanyi? Patah. Nyanyi. Jauh Patah banget ya dari olahraga. Nyanyi mah sering ya, tapi hanya sebatas kayak di rumah gitu, ada karaoke gitu. Kemudian ada apa? Pas waktu kuliah pernah tuh ikut audisi. Audisi. Bener gak sih? Bener. Audisi atau audisi apa dulu nih? Audisi Indonesian Idol, Pak. Serius. Ini baru dibongkar, baru dibongkar. Indonesian yang keberapa? Tahun 2008. Pokoknya 2 tahun saya kuliah di UPI. 2008 kata siapa? 2008. Indonesian Idol yang keberapa itu? Yang keberapa ya? Pokoknya... Judika ya 2008 ya? Dah. Oh jelas dong. Iya. Kalau lulus saya nggak jadi guru, Pak. Ini Pak Dinar ya teman-teman. Kalau saya lolos nggak jadi guru. Nggak di RJ. Ini kirain cuma editor doang yang ini. Tapi ada yang menarik ini dari cerita saya. Jadi waktu itu saya diajak teman saya ikut audisi Indonesian Idol. Karena waktu itu kan saya anak kos ya. Anak kos. Tujuannya itu karena dulu pas audisi itu dikasih bingkisan makanan, Pak. Ini ya lanjut lagi ini menarik banget. Ada bingkisan betul, banyak gitu. Cukup untuk 2 hari atau gitu ya. Banyak 22 hari. Iya, mie yang kayak gitu segala kan dari sponsor. Waktu itu audisinya di Sabuga. Di ITB lah gitu. Dari pagi saya berangkat, kemudian ngantri. Ternyata waktu audisi itu ya memang kayak ngantri apa gitu panjang banget dan nggak seperti yang di pikiran saya ya. Ketika di TV itu ketika audisi itu masuk langsung ketemu Titi DJ gitu. Ternyata enggak. Ternyata masuk ke bilik suara kayak mau nyoblos. Jadi udah ada di bilik-bilik itu pakai kamar pas. Tapi di dalamnya itu sudah banyak orang yang ngejuriin. Gede dong biliknya kalau udah banyak yang ngejuriin. Banyak bilik, banyak orang juga yang ngejuriin. Jadi nggak langsung ketemu sama itunya. Oh, maksudnya ini berarti audisi tahap pertama banget. Dari mulai ngantri langsung pas masuk bilik ada 1 orang jadi berhadapan 1 lawan 1. Nyanyi langsung. Belum pakai speaker dan nyanyi biasa aja. Nah, dari situ udah nyanyi, nanti diumumin ya kalau misalkan udah lolos gitu nanti. Ditungguin sampai itu enggak lolos ternyata. Tadi dulu nungguinnya berapa lama Pak Irfan? Nungguinnya dari pagi-pagi masuk bilik itu sekitar jam 9 jam 10 ya. Diumuminnya jam 1 jam 2. Enggak kuliah berarti? Enggak, waktu hari libur, Pak. Ya sorry. Dan memang motivasinya adalah pengen dapat bingkisan itu. Ya. Tadi dulu. Itu Indonesian Idol yang keberapa? Yang keberapa itu? 2008. Cuman nggak tahu saya keberapanya. Kalau coba searching ya editor nanti kasih tahu karena ini menarik gitu. Bayangin kalau ternyata beliau lolos gitu bisa duet sama Judi. Batur orang ya. Kok bisa? Kan belum ketemu. Ya sorry. Saya lolos Indonesian Idol kan gak ketemu Bapak Enggak sini. Gimana sih? Paradoks ya. Paradoks waktu ya. Sorry. Aris Nistian. Aris. Ya, pokoknya saya itu tingkat 2 aja kuliah, lagi tingkat 2. Boleh tahu gak saat itu bawain lagu apa? Masih ingat gak kita? Saya saat itu bawain lagu Krispati. Krispati yang mana? Yang mengenang kejujuran hati apa? Kejujuran. Cukup bukan sesungguhnya. Ini dia.
Rela. Iya. nggak sih? Iya, Oh, iya. oke. Yang kuakui dah awalnya. Ku akui. Bukan. Ku akui. Bukan. Apa lagi? Judul udah. Ya itu. Lucu ya editornya ya. Makasih editor Aris Idol tadi ternyata Iya. ya. Yang sekarang jadi vokalis ST12. Iya, sekarang Zaman jadi itulah. vokalis Tapi ya maksudnya nggak lolos sampai ketemu juri yang utama gitu. Yang ya. utama. Masih di bilik-bilik suara. Iya, tapi yang kan saya nonton Indonesian Idol, ada juga kok yang mohon maaf ya, yang Kurang bagus. bagus tapi udah Ketemu juri. itu. Gimana caranya? Karena ada gimmicknya mungkin. Oh, iya Mungkin. sih. Gimmicknya Iya sih. Kebutuhan Kebutuhan konten. Ini TV ya, TV. Iya. Mungkin. atau mungkin penampilannya yang menarik gitu Iya, ya. lucu-lucu banget. No judge ya. Iya. No judge ya. Ah. Karena aku kan gak bisa nyanyi. Bapak bilang yang biasa aja aku ngerasa. Enggak. Bentar. Ini kejauhan udah sampai ke idol aja nih. Enggak kan? Entar dulu. Kejauhan. Ih, nyamber aja lagi ini. Awalnya dulu. Kan Bapak tahu nada. Itu nada apa nih maksud Bapak maksudnya nih? Harus jelas nih. Apa sih maksudnya? Apa sih Tangga benar? nada. Kan kenal nada tuh pekan nada nada. kan. Kalau C Bapak bisa gitu, kalau Ya. D Bapak itu dari mana? Dari orang tua atau emang belajar ngedengerin? Belajar otodidak aja ngederin lagu gitu. Oh. Lagu. Tapi orang tua bisa. Kalau orang tua ya ngaji gitu. Orang tua. Sama orang tua saya juga ngaji. Ya. Orang tua Dulu saya juara MTQ, Pak. Masya Allah. Ntar ini loncat-loncat ini ceritanya Nah, tuh. tapi benar kan di awal kan saya udah bilang bahwa memang beliau ini tiga aspek itu menurut saya sangat luar biasa. Banyak loh yang gitu. diceritain ini. Banyak. Jadi aspek olahraga. Sebentar, satu-satu. MTQ dulu, idol dulu, apa KDI dulu? KDI apa nih? Ada enggak ikutan? Itu apa nih? Editor KDI maksudnya apa? Editor KDI apa maksudnya? Enggak. Idol. Idol. KDI Maaf justru ya belum teman-teman. berarti Ini MTQ dulu. MTQ. MTQ-nya cabang apa? MTQ mah lagi SD. Oh, MTQ SD. SD. Kalau Cabang. idol kan kuliah ya. Gue dulu kuliah. Tadi maksudnya MTQ cabang apa? Kan ada kaligrafi, ada MHQ, Yang MTQ. kiroat. MTQ kok kaligrafi gimana sih Bapak? Ada MTQ kaligrafi. Iya, Ada. iya. Jadi MTQ itu Bapak jangan nama- marah-marah, Pak, kan saya yang tahu. Oh iya, MTQ oh ya, ini yang cabang kiroat. kiroatnya. Waktu itu antar SD di Garut ya, waktu kelas 5 ya, kelas 5 itu antar sekolah dulu sedesa menang. Terus desa antar itu menang juga, naik ke kecamatan. Nah, pas di antar kecamatan baru kurang beruntung. Mungkin boleh disebutkan SD-nya SD apa Pak Irfan? SD Banjarsari 5 di Ciloa. SDN Banjarsari 5 ya Ciloa. ini Ciloa. Ini ada salah satu alumni yang luar biasa ya. Yes, betul. Teman-teman keren lah pokoknya. Jadi MTQ cabang Kiroat. berarti apa MTQ Kiroat. tilawahnya ya. Iya. Tilawahnya habis itu sebentar yang ngajarin ngaji ada Yang Ustad. ngajar- Yang kan Ustad ya. Yang ngajar ngaji itu ya Ustadz, cuman kebetulan Ustad adiknya ibu, oh keluarga. paman berarti ya. Yang ngajarin ininya, langgamnya, nadanya. Sama dia juga. Oh. Tapi jurinya bukan dia juga. Bukan. Enggak ada. Tanya namanya. Ini teman Bapak editor bertanya katanya. Pertanyaannya tuh masih betah ini kita. Iya. Masih belum kita Belum dapat intinya loh. Belum beneran dapat aja. intinya ini. Baru intro loh ini. Baru intro. Belum ref acan. Bapak nyamber aja sih dari tadi tuh editornya. Ya oke. MTQ SD. SD. MTQ SD. Setelah itu Oh, jangan. Enggak. Editor tolong di ya, cut aja lah. Mau cabut. Enggak. Oh iya. Ya. Bisa lah tenang. Ya, MTQ SD. Ini di luar olahraga ya? Iya, di luar olahraga. MTQ SD diajarin sama Paman. berarti kehitungnya paman ya? Iya, paman adiknya. Paman. Ikut MTQ, habis itu dari situ kenal nada-nada itu. Iya, diajarin dari Nada dan dakwah berarti. Bayati yang kayak gitu. Ah. Udah diajarin waktu Masya Allah. SD itu. Oh. Bayati kolor. Bayati Bayati apa? Oh ya, maaf, Jawa, saya gitu. Iya. mendengarkan. Oke. Oh, dari situ udah kenal tuh. Udah. Jadi dari situ telinganya udah peka sama nada kali ya? Iya, udah. Oh, gitu.
Soalnya ada teman saya yang nggak peka sama nada. Dan saya juga maksudnya. Jangan bawa teman saya. Iya. Saya kan ngebayangin beliau jadinya. Jangan. Ini nyamperin Pak Dinar teman-teman. Pak Dinar teman-teman. Kayaknya Pak Dinar tuh nggak suka banget ya. Pak Dinar tuh. Ya nanti next episode. Karena menyesuaikan dengan tema ya. Nah, itu jadi ya gitu ya. Alur apa bermusik berarti bukan bermusik ya, karena awalnya kan dari ngaji ya. Betul. Pernyanyian aja lah. Pernadaan lah ya. Pernadaan. Oh berarti memang diawali dengan mengaji dulu gitu sebenarnya. Justru di kecil juga nyanyi iya, ngaji iya waktu SD itu sampai kalau ngaji kalau berhenti kiroat itu SMA lah, udah nggak mulai kiroat cuman kalau murotal mah masih sering, cuman kalau kiroat udah berhenti pas di SMA itu. Sampai SMP masih kiroat, masih sering disuruh tampil gitu ya. Kalau pas SMA mah udah enggak. Justru SMA lebih ke nyanyi-nyanyi gitu. Oke, iya. Kalau lagu, kalau saya boleh bertanya, genre lagu kesukaan Pak Irfani apa sih sebenarnya? Kalau yang paling kena di hati ya pasti dangdut lah. Oh dangdut Ya, teman-teman. Asli. Jadi Meskipun pas Indonesian Idol ngebawain lagu pop, Iya. karena bukan KDI, bukan. Iya. Oke. Tapi ya nanti cari jadi ada nggak sih di YouTube SMPT Bapak nyanyi dangdut? Ada video klipnya ada. Ada. Kalau nyanyi dangdut nggak ada, paling Di yang studio sama religi lah. Religi. Ada nanti. Ini Pak Irfani nyanyi. Enggak, Enggak. belum tag tiba-tiba banget ya. Ya. Namanya juga. Iya. Iya. Silakan dulu. Mana nih larinya ini? Dari genrenya dangdut. dangdut, ya itu karena lingkungan ya. Di rumah itu memang seneng dangdut. Waktu anak-anak seumuran Bapak dangdut juga? Dangdut banyak Pak. Dangdut, saya. Pak. Dangdut. Termasuk ibu saya kan mengidolakan Bung Haji. Bang Haji. Bang Haji Roma Irama. Iya. Bung Karno kalau gitu. Ya, seperti itu. Jadi dari situ mulai dari kenal lingkungan ya, seneng dengerin lagu dangdut. Ya akhirnya juga secara tidak sadar ya masuk di memori saya. Jadi nyanyiin dangdut tuh lebih gampang. Dari kapan dikenalin dangdut? Kalau dikenalin sengaja sih enggak sih, cuman karena diputerin. sering aja. Karena diputerin gitu. Sering nonton gitu, kalau ada acara musik nonton juga gitu. Kalau di kampung kan suka ada dangdutan. Oh gitu iya, ya. saya barusan mau ke sana loh bertanya. Sudah terjawab ya, oh gitu. Roma, Ani gitu. Oh iya, oke. Kayak ada hajatan, mungkin Ya, apa. hajatan, suruh nyumbang lagu Ikut. gitu. Ikut. Karena yang main bassnya paman saya. Katanya ngajar ngaji. Sama dia ngajar ngaji bisa, pemain bass juga. Oh, saya boleh bertanya. Iya. Main bola juga? Main bola iya, cuman nggak jago. Oh. Oke. Jadi terjawab ya. Terjawab benar. Terakhirnya berarti memang dari keluarga sudah meliputi 3 lingkup itu. Iya, ngajinya iya, berarti kan nada-nada lagunya iya, nyanyi iya, dan juga bolanya juga iya. Ribet apa enggak? Wah, ini masuk ke topik Ya, ribet podcast. dong. Enggak, belum selesai. Ini masuk ke topik podcast banget sih ini. Enggak ada bridgingnya. Dari 3 itu semuanya dilatih atau kan kalau futsal kan kalau main bola kan udah ada jadwal rutinnya. Iya, kan? iya. Nah, kalau duanya ini Yang 2 itu nggak ada latihan khusus. Kalau main bola kan suka ada latihan ya, karena dulu ada pelatihnya gitu. Kalau untuk yang nyanyi sama ngaji itu, kalau yang ngaji kan udah berhenti dari mulai SMP itu udah nggak latihan lagi. Iya, yang tadi itu ya. Nyanyi juga, kalau nyanyi belum sama sekali pernah latihan secara khusus gitu, nyanyi Sama pelatih gitu. sama pelatihnya enggak. Nyanyinya biasa aja, karaoke gitu, cuman hobi doang. Iya, benar. Cuma ribet sih kalau langsung memang dilakukan dalam waktu yang bersamaan ya. Jangan dibayangin. Kuakui kan. Astagfirullah. Saya enggak ke situ, Bapak. Bapak yang ke situ, saya mau enggak. Menarik ya Bapak tuh. Dari tadi menarik aja ini obrolannya ini. Ya karena terlalu banyak tema yang sebenarnya harusnya dikulitnya 2 part sih sebenarnya. 2 part ini. ya. Editornya buru-buru aja nih. Iya. Mau kemana sih beliau? Nah, ini aja. Oke, Pak Irfan nih. Sekarang udah di usia 30 sekian tahun. Bosan atau enggak main bola terus? Ya bosan banget 39 tahun main bola terus. Kalau terusan bosan ya. Ya karena memang hobi ya untuk main bola ini, jadi nggak ada bosan. Cuman paling durasinya aja yang nggak lama sekarang. Jadi karena kalau dulu kan bisa main tuh 1 jam tanpa capek ya. Kalau sekarang mah
karena jarang main juga, hanya seminggu sekali, paling ya 30 menit juga udah ngos-ngosan ya. Kalau gempur enggak, Pak. Kalau gempur Pak, lebih ke lemes aja. Kalau gempur enggak, lemes aja. Gemper itu apa sih bahasa Indonesianya? Gugup. Takutnya nggak tahu gitu. Editornya. Takutnya kasihan editornya udah itu. Ya oke. Berarti sampai sekarang juga ya nggak ada kata bosan kan? Nggak ada kata itu bosan. hobi ya. Ya, hobi. Nyanyi juga itu juga hobi-hobi juga. Hobi-hobi juga. Tapi asik ya. Jadi guru, ya, main bola, terus jadi gini. Apa sih? Gimana? Iya. Jadi pada akhirnya kan yang tadinya kuliah itu kan niatnya jadi atlet, di pertengahan kuliah hampir akhir sih 6-7 itu ya. Nggak tahu tergantung Bapak kuliahnya berapa tahun ya. Berubah haluan? Iya, berubah haluan akhirnya menerima itu. Jadi akhirnya hobi yang dibayar. Betul. Tapi hobi yang dibayar tuh tetap profesional jadinya ya. Iya dong. Tetap aja karena kan dibayar. Gitu. Dan mungkin sebagai ini editornya sudah bilang kesimpulannya apa dong Pak tuh obrolan kita pada siang hari ini mungkin kalau disebut kesimpulannya banyak sekali mungkin banyak. Ya. Salah satunya apa dari udah ketembak. Oke. Gini, anak-anak biasanya saya yang nembak duluan ya. Anak-anak apapun hobinya ya. minumnya Senian, kesedihan, olahraga, bahasa atau apapun bidangnya ya elektrik atau elektronik kita nyebutnya ya. atau elektronik Elektrik ya. Iya. Tentang permesinan, apapun bidangnya, gitu ya. Jangan ketawa. apapun bidangnya. Anak-anak hobi itu kalau bisa kalian tekuni, ya, akan menjadi suatu hal yang bisa menolong kalian saat kalian dewasa anak-anak. Gitu. Bisa jadi itu menjadi profesi kan? Kayak Pak Irfani nggak kepikiran juga jadi guru olahraga kan? Begitu. Itu kesimpulan satu dari banyaknya. Nah, banyaknya silakan balap. Kalau saya mungkin ada pepatah itu Pak Batul. Patah. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun jatuh, kau akan jatuh di atas awan. Betul. Salah. Awan kan nggak ada itu. Terserah Bapak mau jatuhnya di mana. Iya, maaf teman-teman. Awan kan gas. Enggak, maksudnya gini, dari tadi Pak Irfani cita-citanya ingin menjadi pemain bola dan bla bla bla. Ternyata pada akhirnya pun sekarang profesi yang digeluti memang tidak terlalu jauh dari dunia itu. Maksudnya memang ketika kamu punya tujuan, ketika kamu ingin menjadi A, B, C, D, ketika kamu mengejar itu dan tadi mengeluarkan usaha bakat saja tidak cukup, mengeluarkan usaha semampu kamu, maka masa depan kamu pasti tidak akan dipenuhi dengan penyesalan. Betul sekali. Oke, untuk mengakhiri podcast ini closing statement dari Pak Irfani untuk anak-anak SMP ITRJ. Bingung. Sebagai penutup ya mungkin kalian harus tekuni hobi yang kalian miliki atau senangi ya. Karena nanti hobi itu akan menjadi sebuah keterampilan. Dan mungkin bisa jadi mungkin keterampilan yang kamu miliki itu akan menjadi sebuah profesi untuk ke depan. Tapi jangan sampai hobi yang kalian lakukan itu menyita waktu ataupun mengganggu orang. Jadi jangan sampai seperti itu sehingga bisa membawa kebaikan untuk semua. Mantap. Yes, betul sekali. Closing statement yang mantap. Oke, terima kasih Pak Irfani. Salaman dulu. Oke, mantap. Salaman dulu. Mantap. Iya. Kita ke salaman, nanti dikira marahan. Iya sih. Oke, baik, terima kasih semua pemirsa YouTube SMPT Raudatul Jannah. Di podcast ini kita sudah mendatangkan Master Football di Raudatul Jannah. Karena yang ordinir persepak bola di Raudatul Jannah kan ya? Betul, untuk guru-guru. Ini Raja FC ya teman-teman, bagi yang mau tanding, bagi yang mau ini bisa boleh sponsor jersey ya. Ini Raja FC ya, kemarin baru tanding, ada fotonya Pak Hadi. Atau bagi alumni, bagi teman-teman yang mau mengajak fun football dengan guru-guru ya bisalah di kontak melalui Pak Irfani. Yes, betul sekali. Terima kasih anak-anak, sukses terus. Untuk Pak Irfani sukses terus. Untuk saya, untuk Pak Alam, untuk kita semua sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.